Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seni Rahayu, mahasiswi PGMI semester 6 di STAI Versis Garut. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat disajikan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Metode Berkisah yang diampu oleh Ibu Fenty Inayati MAG. Oke, video kali ini saya akan mengangkat satu buah kisah tentang seorang wanita hebat pada zaman dahulu, yaitu kisah Siti Masitoh yang hidup di kerajaan Firaun. Raja Firaun adalah salah satu raja yang menganggap bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Tapi setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam, Raja Firaun merasa gelisah, merasa ketakutan karena dakwah-dakwahnya. Selain itu, Raja Firaun telah menyaksikan sebuah mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu Nabi Musa dapat merubah sebuah tongkat menjadi seekor ular. Selain itu, mukjizat yang ia tunjukkan melalui telapak tangannya, di mana telapak tangannya dapat menunjukkan sebuah sinar. Karena hal tersebut, Raja Firaun menjadi semakin kejam terhadap orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun begitu, banyak orang-orang yang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi mengikuti petunjuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi wassalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seorang perempuan penyisir rambut di kerajaan Firaun, yaitu Siti Masitoh. Pada suatu hari, Siti Masitoh diperintahkan putrinya untuk menyisir rambutnya. Masitoh, Masitoh, kemarilah. Iya, Tuan Putri. Kemarilah, tolong sisirkan rambutku yang indah ini, karena 2 jam lagi saya akan menghadiri sebuah pesta kerajaan. Baik, Tuan Putri, saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Setelah ini saya akan melakukan perawatan kuku dan berhias. Baik, Tuan Putri. Sementara Siti Masitoh menyisir rambut putri Raja Firaun. Namun secara tidak sengaja, di tengah-tengah menyisir rambut, tiba-tiba sisir yang Siti Masitoh kenakan terjatuh. Secara spontan, Siti Masitoh mengucapkan, "Astagfirullah." Apa itu? Astagfi? Kata apa itu, Masitoh? Tidak, Tuan Putri. Baiklah, kalau begitu, cepat selesaikan rambutku. Baik, Tuan Putri. Sementara setelah mendengar kata yang diucapkan dari mulut Siti Masitoh, Putri bergegas mengunjungi Paman Haman, berbincang dengannya. Siapakah Paman Haman? Paman Haman adalah seorang penasehat di kerajaan Firaun tentang kata-kata asing, termasuk kata asing yang diucapkan Siti Masitoh. Paman Haman, Paman Haman, kemarilah. Iya, Tuan Putri. Paman Haman, apa Paman pernah mendengar kata astagfi apalah itu? Astagfirullah kah, Putri? Ya, Paman benar, itu katanya. Dari mana Tuan Putri mendengar kata tersebut? Dari Siti Masitoh, penyisir rambutku. Benarkah? Emang kenapa, Paman? Tuan Putri, kata astagfirullah adalah kata-kata yang diajarkan, kata-kata yang diucapkan oleh para pengikut Musa si penyihir itu. Astaga! Berarti Siti Masitoh telah mengkhianati kita, Paman. Ya, Tuan Putri benar. Lalu, apa yang akan Paman lakukan? Tentunya saya akan melaporkan ini kepada Baginda Raja. Lalu, biarlah beliau yang akan bertindak untuk menghukumnya. Baiklah, Paman, lalu bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Putri diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Baiklah, Paman. Sementara itu, Paman Haman segera mengunjungi Raja Firaun
secara tergesa-gesa berjalan menuju singgasananya Raja Firaun. Sebelum berbicara, Paman Haman duduk dan bersimpuh seperti bersujud kepada Raja Firaun. "Ada apa, Haman?" "Tuanku, saya membawa berita, Tuanku." "Berita apa itu? Katakan, apakah itu tentang Musa?" "Ya, Tuanku, itu benar." "Berita apa itu? Katakanlah." "Tuanku, kita telah menemukan seorang pengkhianat di dalam istana kita, Tuanku." "Apa? Pengkhianat? Berani-beraninya dia. Siapa dia? Katakan." Siti Masitoh, Tuanku." "Kenapa dia? Apa yang dia lakukan?" "Tuanku, Siti Masitoh telah mengucapkan ajaran yang diajarkan Musa si penyihir itu, Tuanku." "Apa? Dari mana kau tahu itu?" "Saya mendengar itu dari Tuan Putri kesayangan Raja, Tuanku." "Baiklah, kalau begitu. Panggilkan Putri kembali. Panggilkan Putri ke sini sekarang." "Baik, Tuanku." Secara tergesa-gesa Paman Haman berlari menuju kamar Tuan Putri. "Tuan Putri, Tuan Putri, maaf mengganggu." "Ya, Paman, ada apa?" "Tuan Putri, Tuan dipanggil oleh Raja." "Apa? Dipanggil oleh ayahku? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya berbuat?" "Tidak, Tuanku. Tuan Putri tidak berbuat apa-apa. Ini tentang Siti Masitoh, Tuan Putri." "Baiklah, kalau begitu saya akan segera menemui ayahku." Tak lama kemudian Siti Masitoh pun sampai. Tak lama kemudian Tuan Putri pun sampai di singgasananya Raja Firaun dan menghadap ayahnya. "Ayah, ada apa ayah memanggilku?" "Aku dengar dari Haman kau mendengar Siti Masitoh mengucapkan ajaran yang diajarkan Musa si penyihir itu. Benar itu, Putri?" "Ya, ayah, dia mengucapkannya." "Baik, kalau begitu panggilkan Siti Masitoh beserta seluruh keluarganya ke hadapanku sekarang." "Siap, Bos." "Baik, Tuan Putri." Sang putri pun pergi memanggil pengawal-pengawal dan memintanya untuk memanggilkan Siti Masitoh beserta seluruh keluarganya. "Pengawal! Pengawal! Kemarilah!" "Ya, Tuan Putri." "Pengawal, tolong panggilkan Siti Masitoh beserta seluruh keluarganya untuk menghadap singgasana raja sekarang." "Baik, Tuan Putri." Tak lama kemudian pengawal pun pergi berlari memanggil Siti Masitoh beserta seluruh keluarganya. Tak lama kemudian Siti Masitoh bersama seluruh keluarganya menghadap ke hadapan Raja Firaun. Raja Firaun pun berkata, "Masitoh, apa kamu tahu apa sebabnya kamu dipanggil kemari?" "Tidak, Tuanku, saya tidak tahu." "Masitoh, aku dengar kau telah mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh kaum si Musa, penyihir itu. Benar itu?" "Ya, Tuanku, itu benar." "Lalu kamu tahu akibatnya apa yang akan kau terima dari perbuatanmu itu?" "Ya, Tuanku, saya tahu." "Lalu kenapa kau lakukan itu?" "Karena hanya Allah lah satu-satunya yang wajib hamba sembah, tidak ada yang lain." "Oh, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Pengawal, bawakan kemari kuali yang sangat besar berisi air beserta perapian di bawahnya." Pengawal pun bergegas berlarian mengambil sebuah kuali besar berisi air
lalu dipanaskannya dengan bahan-bahan perapian di bawahnya. Sementara Siti Masito masih duduk dan bersimpuh di hadapan Raja Firaun. Tuanku, semua kuali besar beserta air dan perapiannya sudah siap. Masito, lihatlah. Apa kau tidak takut? Saya akan merebus dirimu beserta seluruh keluargamu. Tidak, tuanku. Baiklah kalau begitu. Pengawal, seret suaminya, masukkan ke dalam air yang mendidih itu. Sementara itu, para pengawal menyeret suami Siti Masito dan hendak memasukkannya ke dalam sebuah kuali besar dengan air yang sangat mendidih. Sementara itu, suami dari Siti Masito berpesan, Masito, tetaplah pada pendirianmu, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan hanya Allah lah penolong satu-satunya bagi kita. Pengawal, cepat, masukkan dia. Suami Siti Masito pun dimasukkan ke dalam air yang sangat mendidih sambil mengucapkan lafaz La ilaha illallah. Sementara itu, suami Siti Masito pun masuk ke dalam sebuah kuali besar dengan perapian air yang sangat mendidih. Bagaimana, Masito? Apa kau akan tetap tidak menyembahku? Ya, tuanku, tidak, hamba tidak akan menyembahmu. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Pengawal, seret anaknya yang pertama. Masukkan ia ke dalam perapian kuali besar yang dengan air yang mendidih tersebut. Oke, apa permintaanmu? Katakan. Ibu, sampai jumpa ibu di surga. Allah tidak akan menganiaya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya terhadap umatnya. Sementara itu, anaknya yang pertama dimasukkan, diseret ke dalam kuali besar dengan air yang mendidih beserta perapiannya di bawahnya. Seketika itu, anaknya pun dimasukkan dan mengucapkan La ilaha illallah. Selanjutnya Firaun pun masih tetap bertanya kepada Siti Masito. Untuk selanjutnya pengawal akan memasukkan anak kedua Siti Masito. Namun Raja Firaun menghentikannya. Tunggu pengawal, tunggu. Saya akan memberi kesempatan kepada Masito untuk bertobat dan kembali menyembahku. Bagaimana Siti Masito? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat menyembah kepadaku. Tidak, tuanku. Tuhan saya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar, kau sangat keras kepala. Ini permintaan terakhirmu? Katakan. Anaknya yang kedua hendak diceburkan ke dalam kuali besar dengan perapiannya di bawahnya. Dan anaknya hanya mengucapkan, Ibu, kita akan bertemu dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya anak yang keduanya pun dimasukkan ke dalam air yang sangat mendidih, seraya mengucapkan La ilaha illallah. Begitulah suaminya, anak pertamanya, dan anak yang kedua diceburkan ke dalam air yang sangat mendidih. Namun keteguhan Siti Masito tak bergeming. Dia tetap teguh pada keimanan dan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Masito? Apa kau akan tetap pada pendirianmu? Tidak akan bertobat kembali menyembah kepadaku? Dan memohon ampunan kepadaku? Tidak, tuanku. Hanya kepada Allah lah hamba memohon pengampunan. Benar-benar Masito, kau benar-benar keras kepala. Benar-benar
Kau tidak sayang pada nyawamu sendiri? Setidaknya sayangilah anak-anakmu. Lihat, semua anak-anakmu telah masuk ke dalam kuali besar itu. Kau tidak sayang kepada mereka? Ibu macam apa kau ini? Siti Mastitoh pun tertegun. Dia mulai merasa ragu. Keraguan dalam hatinya semakin menjadi. Dia melihat bayi mungil, anak ketiganya yang masih sangat kecil. Siti Mastitoh berharap akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Allah menunjukkan petunjuk kepadanya. Dalam keraguan Siti Mastitoh, Allah mengirimkan sebuah petunjuk kepada Siti Mastitoh melalui anak bayinya yang masih kecil, yang tiba-tiba seketika bisa berbicara dan mengucapkan, "Ibu, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, Ibu. Janji Allah itu nyata, Ibu. Janji Allah itu pasti, Ibu." Demikian bayi yang masih kecil tiba-tiba bisa berbicara, memberi petunjuk kepada Siti Mastitoh. Seketika itu keraguan Siti Mastitoh pun hilang dan timbullah keyakinan yang semakin kuat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Siti Mastitoh pun berkata kepada Raja Fir'aun, "Tidak, Tuanku, saya akan tetap teguh pada pendirianku. Saya akan tetap menyembahnya kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, dan hanya Allah lah satu-satunya yang wajib hamba sembah." "Cukup! Sudah bualanmu. Sudah habis kesabaranku. Ceburkan anak itu ke dalam kuali besar." Sementara itu, bayi yang masih sangat kecil pun dimasukkan oleh Raja Fir'aun ke dalam kuali besar dengan berisikan air yang sangat mendidih tersebut. Bayi pun tersebut masuk dan mengucapkan, "La ilaha illallah." Akhirnya mereka pun mengalami hukuman dengan direbus air yang sangat mendidih karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kasih sayang Allah itu nyata dan selalu berpihak kepada orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal sebelum dimasukkan ke dalam api, sebelum mereka dimasukkan ke dalam kuali besar dengan berisi air yang mendidih, sehingga Siti Mastitoh beserta keluarganya tak merasakan panasnya direbus air. Demikian kisah Siti Mastitoh yang patut kita teladani keimanannya dan keistiqomahannya dalam mengikuti dan mentaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.